Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Insinyur M. Amin MPD. Saya dosen tetap program studi Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Yapis Dompu. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah Dharma pengajaran. Saat ini saya mengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan bobot 2 SKS, kode mata kuliah 2002, mata kuliah dasar profesi. Capaian pembelajaran lulusan meliputi: pertama, mahasiswa menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah, baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Yang kedua, menguasai konsep dan teknik layanan bimbingan penyuluhan di sekolah untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan perilaku siswa dalam pembelajaran. Berikut, mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik secara psikologi, sosial, mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran di sekolah. Berikut, mampu menerapkan layanan bimbingan penyuluhan di sekolah untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan perilaku siswa dalam pembelajaran secara mandiri sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang perkembangan psikofisik. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami faktor yang mempengaruhi belajar, motivasi belajar, dan kesulitan belajar. Berikut, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyebab lupa dan kiat mengatasi lupa. Berikut, mahasiswa mampu memahami perkembangan peserta didik. Berikut, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang evaluasi prestasi belajar. Adapun materi pokok perkuliahan psikologi pendidikan. Yang pertama, kontrak perkuliahan, perkenalan dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang kedua, pengertian, tujuan, manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang ketiga, teori belajar dan penerapannya. Yang keempat, tumbuh kembang peserta didik. Yang kelima, perkembangan psikofisik peserta didik. Yang keenam, konsep belajar. Yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Pertemuan ke-8, UTS atau ujian tengah semester. Dilanjutkan pertemuan ke-9, motivasi belajar. Pertemuan ke-10, kesulitan belajar dan kiat mengatasi lupa. Pertemuan yang ke-11, evaluasi prestasi belajar. Yang ke-12, kematangan intelektual. Yang ke-13, lupa dan kiat mengatasinya. Yang ke-14, hereditas dan lingkungan. Yang ke-15, model-model pembelajaran. Pertemuan terakhir, ujian akhir semester. Metode perkuliahan. Adapun metode dan strategi yang digunakan dalam perkuliahan meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas makalah, presentasi, dan micro teaching. Sistem penilaian. Nilai akhir mahasiswa diperoleh dari partisipasi aktif mahasiswa selama proses perkuliahan dan berdasarkan hasil tes yang meliputi nilai kehadiran dan kedisiplinan 10%, nilai keaktifan dan etika selama proses kuliah 10%, nilai tugas makalah dan presentasi 10%, nilai UTS 30%, nilai UAS 40%. Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video pembelajaran psikologi pendidikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruang ini
dalam rangka mengikuti kuliah psikologi pendidikan dengan pembahasan motivasi belajar. Salam dan salam sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salam kepada keluarga dan sahabatnya. Salam kepada pengikutnya yang istiqamah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Semangat untuk meraih cita-cita. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini selain kita mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan khusus pokok bahasan motivasi belajar, baik sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita akan mencairkan suasana melalui satu game ya, game jika maka. Satu contoh misalnya, saya beri contoh game tersebut. Jika saya menjadi presiden, maka saya akan memberikan MBG gratis kepada mahasiswa. Itu contoh saja ya. Kalian boleh mengembangkan dengan berbagai narasi-narasi jika maka yang lain. Nanti sebelum kalian bermain game, disepakati dulu dengan pasangannya akan membuat pernyataan jika maka seperti apa. Kami persilakan maju di depan. Ya. Silakan disepakati jika makanya apa, setelah itu nanti ya, buat yang lucu-lucu ya. Iya. Ya, sambil tepuk tangan. Silakan. Oke, silakan. Ya, ya. Satu-satu. Jika saya menjadi orang kaya, maka saya akan bagi-bagi uang. jika saya menjadi artis terkenal, Maka saya akan menjadi pendengar beratmu. Jika bukan aku tujuanmu, maka jangan bawa aku terlalu jauh. jika aku jadi bupati, Maka saya akan bahagia. jika aku jadi anggota dewan, Maka aku tidak akan korupsi. jika aku menjadi bupati, Maka aku akan memberikan bantuan gratis kepada yang sosial. Jika aku menjadi bos, maka hari libur adalah selamanya. jika aku jadi bupati, Maka saya akan bahagia. jika aku menjadi sarjana, maka aku akan salto ke samudra. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalian kita semua sudah terhibur dengan gamenya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, saudara sekalian, pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang motivasi belajar. Sebelum kita menyampaikan materi tentang motivasi belajar, saya ingin coba pretest dulu ya untuk melihat kemampuan kalian. Ya, saya mulai bertanya, apa itu motivasi belajar? Oke, saya persilakan. Apa itu motivasi belajar? Apa itu motivasi? Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fatim. Baik, saya akan menjawab. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Ya, dan pengertian bagus sekali, tepuk tangan. Oke, silakan berikut pengertian belajar. Mungkin ada yang bisa menjawab apa itu pengertian belajar.
Oke. Pengertian belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sulastri. Saya akan menjawab terkait masalah pengertian belajar. Proses perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara menetap yang diperoleh melalui pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungan. Dan proses ini juga menghasilkan perubahan dari tidak tahu menjadi tahu atau tidak bisa menjadi bisa. Mungkin itu saja. Terima kasih, tepuk tangan. Berikut pengertian lengkap motivasi belajar. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatu Nasana. Pengertian motivasi adalah dorongan atau kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan dengan melakukan sesuatu. Motivasi dapat berupa kebutuhan, keinginan, atau kepentingan yang membuat seseorang bertindak dan berusaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Tepuk tangan. Oke, baik, saudara mahasiswa, saya akan menjelaskan sejumlah slide yang berkaitan dengan motivasi belajar sebagai satu agar mahasiswa dapat mendapatkan pemahaman yang utuh. Ya. Tujuan daripada pembelajaran yang pertama adalah agar mahasiswa mampu memahami, menganalisis dan menerapkan konsep motivasi untuk meningkatkan hasil belajar. Itu merupakan tujuan pembelajaran daripada materi motivasi belajar. Kemudian latar belakang yang berkaitan dengan motivasi belajar, tentu tidak semua mahasiswa memiliki motivasi yang tinggi. Ada yang memiliki motivasi yang sedang, ada juga yang memiliki motivasi yang rendah. Tentu materi motivasi ini sangat diharapkan ya dapat meningkatkan ya motivasi mahasiswa dari mulai yang sedang sampai yang rendah agar memiliki motivasi yang tinggi seperti mahasiswa yang lain, sehingga prestasi belajar yang tinggi juga dapat dicapai. Ini antara lain yang berkaitan dengan latar belakang kenapa diperlukan materi motivasi belajar itu sendiri. Tadi saya tidak perlu menjelaskan lagi tentang pengertian motivasi, kemudian pengertian belajar dan motivasi belajar, karena sudah dijawab dengan sangat bagus oleh mahasiswa. Oke, slide berikutnya jenis-jenis motivasi. Secara garis besar, motivasi ada dua, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena pengaruh faktor lingkungan, yaitu pengaruh faktor keluarga, kemudian faktor sekolah, dan faktor lain-lainnya. Kemudian bentuk motivasi dalam dunia pendidikan dan pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa. Ada dengan memberi angka yang didapat dari hasil ulangan atau ujian, kemudian memberikan hadiah ujian, kemudian memberi tugas, ya, kemudian juga memberi hukuman, tentu hukuman yang mendidik dari gurunya dalam rangka meningkatkan motivasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar secara garis besar ada tiga. Ada faktor internal meliputi jasmani, kesehatan, kemudian faktor intelijensia, berikut adalah faktor keluarga, sekolah, guru atau masyarakat. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dibagi menjadi yang pertama, cita-cita yang dimiliki oleh siswa itu sendiri ya sangat mempengaruhi motivasi. Siswa yang tidak punya cita-cita tentu akan melemahkan motivasi, sedangkan siswa yang memiliki cita-cita akan memiliki motivasi besar.
yaitu yang berikut adalah kondisi siswa dan lingkungan, berikut adalah upaya guru dalam membelajarkan siswa. Kemudian ada sejumlah teori-teori motivasi. Ada teori kebutuhan Abraham Maslow. Ya, menurut Abraham Maslow, hierarki daripada kebutuhan itu yang pertama fisiologis, kebutuhan makan, minum, sandang, pangan, kemudian kebutuhan rasa aman, ya, jauh dari gangguan. Yang berikut kebutuhan sosial, ya, kebutuhan interaksi, pergaulan dan sebagainya. Kemudian penghargaan, aktualisasi diri, yaitu dalam rangka mengembangkan potensi. Ya, kemudian teori yang kedua adalah teori dari McLaren yang disebut juga dengan kebutuhan prestasi. Cara meningkatkan motivasi, yang pertama dengan memberikan hadiah pujian sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian berikut adalah membangkitkan dorongan peserta didik untuk belajar, berikut membentuk kebiasaan belajar yang baik, membantu peserta didik untuk keluar dari kesulitan belajar. Selain itu menggunakan metode yang bervariasi. Ya, saya kira itu saja beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan yang berkaitan dengan materi motivasi belajar. Berikut ini ada tugas kelompok untuk mendiskusikan bagaimana penerapan teori motivasi, yaitu teori kebutuhan yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Oleh karena demikian, saya minta kepada mahasiswa untuk membagi diri ke dalam 3 kelompok, nanti membentuk lingkaran berdasarkan anggota kelompoknya. Kelompok 1 yang berada 6 orang yang berada di posisi paling timur, kelompok 2 5 orang yang berada di tengah, kelompok 3 6 orang yang berada di posisi paling barat. Ya, saya persilakan untuk membentuk 3 kelompok. Kelompok 1 berada di bagian pojok sana, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 cukup di sini. Ya. Baik, bagaimana perkembangannya? Saya beri kesempatan kepada kelompok yang cepat menyelesaikan tugas diskusi kelompoknya untuk presentasi di depan. Mungkin kelompok 3 sudah selesai. Sudah. Oke, baik, tidak perlu tinggal menghadap ke sini saja, tinggal menghadap. Kursinya di balik yang ini ya, kursinya di balik menghadap ke ini, dan ini juga hadap ke timur ya. Ya, kembali ke ini ya. Tuh. Ya. Kursinya di balik yang ini ya. Kursinya di balik menghadap ke ini, yang ini juga hadap ke timur ya. Ya, kembali ke ini ya. Tuh. Ya. Oke, baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia,
Apakah sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Baik, kita beri kesempatan kepada kelompok 3 yang telah menyelesaikan lebih dulu diskusi kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kemudian nanti ada ruang tanya jawab setelah itu. Kami persilakan kelompok 3 untuk presentasi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu 5 tingkat hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan pertama yaitu kebutuhan fisiologis, physiological needs, kebutuhan biologis dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, air, udara, tidur, dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan keamanan, safety needs, atau kebutuhan akan rasa aman, perlindungan dari bahaya, stabilitas fisik, dan keamanan finansial. Kemudian kebutuhan sosial, love, belonging needs, kebutuhan emosional untuk memiliki, dicintai, kasih sayang, persahabatan, dan penerimaan kelompok. Kemudian kebutuhan penghargaan, esteem needs, kebutuhan ego yang mencakup harga diri, kepercayaan diri, pencapaian, pengakuan, dan reputasi. Kemudian aktualisasi diri, self-actualization needs, tingkat tertinggi di mana individu berusaha mengembangkan potensi diri, kreativitas, menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Itu saja. Terima kasih kelompok 3 yang telah presentasi hasil diskusinya yang berkaitan dengan penerapan teori kebutuhan Abraham Maslow dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya beri kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Silakan kelompok berapa? 1. Kelompok 1 silakan ajukan pertanyaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya pada kelompok 3, apa sih kaitan motivasi belajar dengan teori Abraham Maslow? Baiklah, terima kasih kelompok 1 sudah bertanya. Izin menjawab. Kaitannya yaitu bahwa setiap orang memiliki kebutuhan fisiologis seperti makan, minum. Jika tidak terpenuhi itu semua, maka akan terpengaruh dan terganggunya motivasi belajar. Kemudian adapun kebutuhan rasa aman seseorang dan kebutuhan dicintai. Itu saja. Oke, tepuk tangan. Ya, mungkin masih ada pertanyaan dari kelompok lain. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri perkuliahan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudara. Demikian perkuliahan pada siang ini. Mudah-mudahan materi motivasi belajar yang kita pelajari bermanfaat bagi Anda semua dalam rangka meningkatkan motivasi belajar sehingga dapat tercapai cita-cita untuk meraih sarjana dan untuk menjadi versi terbaik bagi diri kalian sendiri, dan kita semua berharap semua para sarjana kita nanti memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang lebih baik. Kami kira itu saja. Sebelum kita akhiri, kita kasih aplaus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi